Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya memiliki kasus. Ini di depan saya ada Trapolas inverter Lakoni yang tipenya Falcon 120E ya. Masalah yang saya dapatkan, trapo ini katanya hidup tapi tidak bisa ngelas ya. Katanya kipasnya nyala tapi tidak bisa ngelas. Nanti kita cek. Saya belum buka, belum tahu masalahnya apa. Nanti kita cek sama-sama ya teman-teman. Baik teman-teman, sudah kita buka. Ini kondisinya berdebu ya, berdebu, kotor. Nanti kita akan bersihkan. Baik, kita sudah bersihkan dengan kompresor. Fisiknya seperti ini ya, sudah lumayan bersih, nampak terlihat. Langkah pertama biasanya saya perhatikan fisik komponen, ada tidak komponen yang sudah bengkak atau meledak atau terbakar. Itu kita perhatikan dulu dengan seksama ya teman-teman. Kita lihat fisik, kalau fisik tidak ada masalah ya, kemudian saya akan tes hidup. Switch saya posisi off. Oke, kita coba nyalakan. Bismillah. Oke, kipas nyala. Kipas nyala ya teman-teman. Kita ukur tegangan outputnya. Lampu OC tidak menyala. Kita ukur tegangan outputnya. Saya pakai DC skala 200 saja. Tidak ada ya, tidak ada tegangan. Oke, langkah berikutnya, mesin hidup, kipas menyala tapi tegangan output tidak ada. Langkah berikutnya saya akan mengukur bagian MOSFET drivernya, MOSFET 4 biji kecil-kecil ini, pembangkit driver. Ini saya ukur tegangannya. Kalau tegangan di sini normal, berarti kontrol mengeluarkan tegangan yang normal untuk menghidupkan bagian drivernya ya, trapo drivernya. Oke, kita ukur. Oke teman-teman, kita akan ukur tegangan drivernya. Kita ukur tegangannya dulu ya. Ini prob negatif, saya taruh di negatif. Ini ada 4 MOSFET. Yang 2 ini terhubung seri. Yang 2 ini terhubung bukan seri, paralel ya. Nah, kita akan ukur tegangan di sini. Kita lihat angkanya. Sekitar 15 volt, 15,3. Yang di sebelahnya ini 2 ini sama ya. Sama, saya ukur ini 15,3. Berarti kesimpulannya driver dari IC ini sudah mengeluarkan tegangan yang normal untuk menghidupkan driver MOSFET ya. Oke. Langkah berikutnya ini saya akan matikan. Jika relay atau kipas matinya cepat, itu prediksinya MOSFET tidak ada masalah. Ya, MOSFET ini tidak ada masalah. Sekali lagi, jika saya matikan on off di depan, saya matikan switch-nya. Jika kipas dan relay matinya cepat, hanya bawa hitungan berapa detik, 1, 2, 3 detik dia mati, itu prediksinya MOSFET tidak ada masalah. Tapi kalau saat saya matikan, kipas dan relay itu lama mati, sekitar 5 detik, berarti tegangan dari kapasitor tidak tersalurkan oleh MOSFET, sehingga MOSFET tidak aktif. Oke, menurut saya itu cepat ya. Menurut saya cepat karena durasinya untuk menghabiskan 2 tegangan di kapasitor ini ya sekitar itu ya. Sekitar 3 detik. Oke teman-teman, tadi kita sudah ukur, dan langkah berikutnya kita akan mengukur tegangan di output
yang menuju trafo di dalam ya. Ini tegangan output hasil prosesan dari MOSFET di sini. Jika kita nyalakan mesin, kemudian kita ukur tegangan di sini ya oleh digital, itu tidak terbaca ya. Oleh karena itu saya menggunakan multi analog ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk mengetahui mengukur apakah output dari hasil switching MOSFET ini ada apa tidak. Oke, caranya langsung saja kita coba. Ini saya posisikan di 50 boleh, 250 boleh, 1000 boleh ya. Karena kita tidak menggunakan dua probe ini. Kita tidak menggunakan dua probe, kita hanya cukup satu, yang merah atau yang hitam. Oke, caranya. Oke, ini kita langsung saja coba. Saya nyalakan mesin. Bismillah. Oke, kita lihat hasilnya. Satu saja saya coba masukkan ke sini. Tuh, jarumnya naik ya teman-teman. Nah, kita bukan mengukur nilai, kita mengukur sini apakah ada tegangan di hasil dari switching MOSFET-nya. Ini yang merah saya coba. Tuh, tetap naik. Satu saja, tidak perlu dua probe. Yang merah di sini juga naik. Jadi indikasinya kalau kita ukur ini multinya naik, jarumnya itu sudah menandakan ini aktif dan normal. Oke, langkah berikutnya. Setelah kita ukur bagus, dia masuk ke dalam, masuk ke trafo yang warna kuning itu. Untuk lakonnya ada dua trafo outputnya, masuk ke dalam. Dan kalau tidak ada masalah, seharusnya outputnya tadi ada, tapi kita ukur tidak ada. Jadi masalahnya saya harus lihat papan bagian bawah ini. Saya harus bongkar apakah masalahnya di bawah atau ada komponen lain. Oke, kita cek. Ini bentuknya setelah kita lepas. Tadi kita sudah ukur dan saya penasaran dengan masalah mungkin ada di bawah ini. Kita lihat ya, ini masalah ya teman-teman ya. Ini ada terjadi rusak. Masalahnya di sini rupanya solderan ini meleleh, kalau teman-teman lihat. Nah, solderannya meleleh karena mungkin tingkat panas yang tinggi tidak bisa ditampung ya. Jadi yang di jalur yang putus ini jalurnya, ini jalurnya yang putus, ini masuk ke dalam ya. Nah, sehingga tegangan di sini keluar, cuma karena jalurnya putus outputnya tidak ada. Jadi ini harus kita perbaiki, ini harus kita sambung dengan sempurna. Dia nyambungnya ke sini teman-teman ya, ini jumper ke sini. Nah, ini kawannya. Jadi ini hubungannya ke sini. Oke. Nanti ini akan kita tambah solderannya, tapi untuk lebih memperkokoh, biasanya saya akan tambah jumperan di luar sini. Saya jumper langsung dari sini menuju sini. Nah, biar tidak terjadi lagi kerusakan seperti ini ke depan. Oke. Kita eksekusi langsung. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Saya sudah menyolder ya. Tadi ini bolong, jalur ini terbakar sehingga tidak nyambung, outputnya tidak ada. Jadi ini sudah saya perbaiki. Cuma saran saya ini harus kita pertebal, kita tambah lagi. Seperti saya sampaikan tadi, saya menggunakan ini kawat enamel ya. Ya, ini ukuran 2,8 mili. Ini akan saya tambahkan di sini dan di sini. Ini jalur negatif ya.
yang terbakar ini jalur negatif. Ini saya tambahkan di sini nanti. Bagaimana jika tidak ditambah atau kita biarkan seperti ini? Saya khawatir jika kita tidak tambah, ini ke depan akan terulang lagi masalah yang sama. Jadi untuk mengatasinya kita harus kasih tambahan. Tambahannya tidak mesti harus kawat tunggal seperti ini. Teman-teman bisa pasang kawat serabut, tapi intinya yang besar ya, yang tebal, yang besar, sehingga untuk melancarkan arus yang lewat saat kita mengelas. Oke teman-teman, saya sudah pasang, sudah solder kawat yang kita tambah untuk memperlancar arus yang lewat saat mengelas nanti. Ya, setelah kita pasang, ini jalur yang putus adalah jalur negatif ya. Setelah kita pasang, sudah yakin kuat, kokoh, kita langsung ke pasang kembali. Baik teman-teman, sudah kita pasang seperti semula mesin lasnya. Dan kita nanti akan hidupkan dan kita ukur tegangan output, apakah ada keluar apa tidak. Namun sebelumnya, ini sekedar untuk merapikan aja. Ini trik sederhana tapi berpengaruh besar ya, penting. Ini adalah kabel sambungan driver untuk menghidupkan trafo driver ini ya. Bawaan dari mesin Lakoni. Ini kabelnya agak panjang teman-teman, agak panjang, jadi ini riskan untuk putus karena dia panjang bergetar. Ini riskan untuk putus. Jadi saran saya, kalau kabel yang masih panjang seperti ini, teman-teman cukup putarkan saja seperti ini, dilipat ke bawah. Oke, dilipat. Jadi fungsinya saat bergetar tidak terlalu main ya, kabelnya tidak terlalu main, karena kalau sering bergetar dia putus. Oke teman-teman, lanjut kita akan tes hidup mesin ini, kita ukur tegangannya. Saya nyalakan, bismillah. Oke, normal, lampu OC tidak menyala. Saya ukur skala DC 200 ya. Ini hasilnya. Oke, sekitar 53 volt. Oke, kita tes las. Ini setel paling kecil. Tidak mau ya, masih paling kecilnya. Saya naikkan 40. Saya naikkan 70. Seratus. Maksimal. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Saya matikan. Oke, alhamdulillah pekerjaan kita selesai, masalah sudah kita atasi. Dan pada Lakoni ini, Lakoni Falcon 120, kendalanya itu tadi mati total, hidup tapi tidak bisa ngelas, outputnya tidak ada tegangan. Ternyata permasalahannya ada di jumperan di dalam terbakar, dan kita harus buka papan bagian bawahnya. Oke, itu saja teman-teman tutorial untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.